Shalom. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara jemaat. Malam ini kita akan menikmati malam terakhir dari tahun 2023 dan perjamuan kudus akhir tahun, yaitu perjamuan Tuhan, yang merupakan sakramen atau tindakan nyata sebagai peringatan akan Kristus seperti yang telah diperintahkannya. Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah malam akhir tahun ini
ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Intuitus pada malam hari ini terambil dari Mazmur 12 ayat yang ke-6 yang menyatakan demikian. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah dan oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan pada orang yang menghauskannya. Mari kita muji dari pujian, sebab Tuhan Dia baik. Kita nyanyikan dengan sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Jemaat berdiri dulu kembali. Hukum kasih. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharulah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah Allah dapat kita baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita, seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Mari kita muji kembali dengan pujian Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita naikkan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Jemaat yang Tuhan kasih, marilah kita bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat. Marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sudah duduk kembali. Malam ini pelayan firman Tuhan adalah Pendeta Riana Manjadewi. Untuk itu malah kita menyiapkan hati pikiran kita dengan kita memuji dari pujian Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita katakan, Kau yang terindah, Kau yang terindah. Saya mengundang untuk jemaat Di bangkit berdiri. dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis. Di dalam hidup ini ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Kita nyanyikan sekali lagi, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, di mana Engkau menghantar kami di hari terakhir tahun ini. Sekaligus kami beribadah bersama-sama terakhir di tahun ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, bahwa Allah kami Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dan perkasa di dalam kehidupan ini. Banyak hal sudah dapat kami lalui bersama-sama dengan Engkau di tahun 2023 ini Tuhan. Engkau tetap Allah yang setia, dan Engkau Allah tetap yang baik selama-lamanya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu lah yang menguatkan kami, menegur kami, dan meneguhkan kami
untuk kami memasuki tahun yang baru sebagai janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus kiranya menyucikan dan menguduskan hati dan pikiran kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Banyak hal yang telah kami buat dan mengecewakan hati-Mu. Oleh karena itu pada saat ini kami mohon belas kasihan Tuhan, supaya setiap benih kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima pada hari ini boleh bertumbuh, berakar dalam hati kami karena jatuh di tanah yang gembur. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, sebab kami siap untuk mendengar. Ampuni salah dan dosa kami, kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan, pakai hamba untuk menjadi saluran berkat untuk memberitakan kebenaran firman ini. Biarlah ya Tuhan sembunyikan hamba di balik salib-Mu, karena tanpa pimpinan-Mu kami tidak ada artinya apa-apa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Sesuai dengan agenda dari sinode pada ibadah tutup tahun malam hari ini, sekaligus perjamuan terakhir di tahun 2023 ini, bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Lukas 4 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang ganjil. Di ayat yang ke-21 kita akan membaca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Lukas 4 ayat 16 sampai 21, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca. Padanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ayat 21, ia mulai berkata dalam katanya, pada hari ini genaplah nas ini kamu mendengarkannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa membaca firman-Nya, terlebih-lebih yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tanpa terasa, waktu berjalan begitu cepat. Tahun 2023 tinggal sesaat lagi. Dan sebagai ungkapan syukur kita bersama-sama malam hari ini untuk kita beribadah, di mana sesuai dengan tema yang diberikan untuk malam hari ini sebagai tutup tahun, sekaligus kita mempersiapkan memasuki tahun yang baru, diberikan tema menghadirkan tahun rahmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Di dalam firman Tuhan tentang menghadirkan tahun rahmat tertulis 2 kali. Yang pertama tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayatnya yang kedua, dan yang kedua tertulis di Injil Lukas yang kita baca bersama-sama hari ini, tertulis di dalam ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membaca. Saya minta tolong untuk Ibu Ursula membacakan dari Yesaya 61 ayatnya yang kedua, yang terkait dengan rahmat Tuhan. Ya, Yesaya 61 ayatnya yang kedua. Saya akan mengulang ayat yang ke-19 dari bacaan kita hari ini untuk memberitakan tahun rahmat. Saya memakai terjemahan terbaru dari Alkitab yang saya pakai pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada perbedaan apa yang dimaksud yang disampaikan sesuai dengan tema pada malam hari ini tentang menghadirkan tahun rahmat. Kalau di kitab Yesaya juga dituliskan tentang rahmat Tuhan, menghadirkan rahmat Tuhan. Demikian juga dituliskan di dalam Injil Lukas. Rahmat Tuhan pada masa wasiat lama, yaitu di dalam kitab Yesaya 61 ayat 2. Tentang kehadiran rahmat Tuhan itu masih ditunggu-tunggu. Masih diharapkan kapan hadirnya rahmat Tuhan untuk membebaskan umat manusia, membebaskan mereka yang tertindas, membebaskan mereka yang dalam hukuman. Tetapi kalau kita bandingkan dengan bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Injil Lukas 4 ayat yang ke-19, untuk memberitakan tahun rahmat, di mana di dalam wasiat baru, di dalam perjanjian baru, rahmat Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Amin. Dengan kelahiran Yesus Kristus yang baru kita peringati. Secara kalender kita memperingati tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Datang menjadi sama dengan manusia. Inilah menunjukkan bahwa rahmat Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, kalau judul tema pada pagi hari ini diberikan menghadirkan rahmat Tuhan, menghadirkan tahun rahmat Tuhan, berarti ini sebenarnya kita sudah melangkah bahwa untuk menyongsong tahun 2024 tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, 2 ayat yang menyinggung tentang tahun rahmat Tuhan memberikan perbedaan yang jelas. Tahun rahmat Tuhan merupakan tahun penantian akan datangnya kemenangan yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Tentunya bukan hanya bangsa Israel, tetapi oleh dunia ini. Tetapi kita yang sudah hidup pada masa sekarang ini, kita sudah menikmati tahun rahmat Tuhan itu, di mana kedatangan Mesias menunjukkan bahwa Dialah yang telah melepaskan kita dari segala perbudakan dosa terutama. Sehingga kita hidup menjadi orang-orang yang sudah dimerdekakan. Oleh karena itu saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita dapat melewati tahun 2023, ya mungkin hari-hari ini, bahkan khususnya hari ini, di antara kita banyak menerima message, banyak yang dapat dilalui di tahun 2023. Meskipun berat, meskipun banyak tantangan, puji Tuhan hari ini
kita sudah masuk di hari terakhir tahun 2023. Ini membuktikan bahwa tahun rahmat Tuhan itu sudah digenapi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Walaupun apa yang kita jalani terasa berat, masih banyak pergumulan-pergumulan yang belum terjawab di tahun 2023. Tetapi kita memiliki pengharapan yang pasti bahwa bersama dengan Dia kita cakap melakukan segala perkara. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada kenyataannya kita yang hidup saat-saat ini, yang sudah menikmati tahun rahmat Tuhan, ya tentunya kita melihat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Pada bacaan yang sebelumnya di sana dikatakan bagaimana ketika kelahiran Mesias sendiri, keberadaan Yesus Kristus sendiri, ketika Dia datang di dunia ini tidak serta-merta dapat diterima dengan baik. Seperti perikop yang sudah kita baca pada hari ini, secara jelas perikop dituliskan Yesus ditolak di Nazaret. Kalau di Natal kemarin kita belajar bersama-sama dengan tema dari Bethlehem sampai ke hati. Hari ini kita belajar tentang apa? Yesus ditolak di Nazaret. Padahal Dia datang memberikan pembebasan kepada kita. Ayat yang ke-24 dari bacaan kita hari ini. Tadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi ketika kita membaca bersama-sama, seharusnya kita membaca dari ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Ayat yang ke-24 katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Yesus Kristus tidak hanya sekedar nabi. Orang Israel menganggap Dia hanya sebagai manusia biasa. Dan Dia ditolak di mana Dia dilahirkan, yaitu di kota Nazaret itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini apa implikasinya dalam kehidupan kita setiap hari? Bahwa setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita belum tentu ketika itu kita melaluinya kita tidak dapat mengertinya dengan benar. Seperti halnya ketika Yesus lahir, dan sudah jelas ayat-ayat sebelumnya dituliskan di sana. Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Jelas kehadiran Yesus setelah Dia melewati masa pergumulan di padang gurun. Selama 40 hari 40 malam Dia berdoa dan berpuasa untuk kembali Dia akan memulai pelayanannya dengan kekuatan Roh Kudus. Kenyataannya Dia kembali di Galilea, tetapi Dia ditolak di tempatnya sendiri. Kalau kita membaca ayat yang sebelumnya 14 dan 15. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, lalu tersebarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Padahal Yesus mengajarkan dengan penuh kuasa setiap perkataan demi perkataan yang disampaikan kepadanya, kepada orang-orang Israel. Tetapi Dia ditolak di tempatnya sendiri. Inilah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kenyataannya seringkali ketika terjadi segala hal dalam kehidupan ini, kita sulit untuk memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita selalu melihat orang lain. Oh, ini gara-gara dia. Oh, ini karena dia. Oh, ini begini akibatnya ini. Lupa untuk mengembalikan kepada diri kita sendiri.
bagaimana dengan apa yang telah kita lakukan? Hal ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Pada ayatnya yang ke-22, sebelum kita sampai ayat 24 tadi, semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa Yesus Kristus ditolak di tempatnya sendiri? Karena mereka melihat bahwa Yesus anak seorang tukang kayu. Orang yang biasa-biasa saja. Seringkali kita melihat orang, oh karena dia begini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, inilah kenyataan. Sehingga inilah yang membutakan kita. Yang menghalangi kita untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan. Karena apa? Karena seringkali kita terintimidasi oleh pikiran kita sendiri untuk memahami hal-hal baik yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan untuk kita semua yang sudah percaya kepadanya. Yang mana tahun rahmat itu sudah menjadi bagian hidup kita, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan sudah hidup dalam tahun rahmat Tuhan, sehingga kita boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tahun 2024 adalah tahun yang menjadi misteri buat kita, secara khusus kita yang ada di Indonesia. Kita akan menghadapi tahun politik. Situasi dan kondisi kita tidak tahu. Sekarang temperatur sudah mulai memanas, sudah sedikit naik situasi dan kondisi. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita percaya bahwa kita akan memasuki tahun 2024 dengan tahun rahmat Tuhan. Oleh karena itu tidak perlu ada yang kita khawatirkan. Sehingga apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat memahami bahwa kita ini sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tidak perlu kita nantikan lagi. Seperti pada masa perjanjian lama ketika Nabi Yesaya menuliskannya bahwa sedang menantikan tahun rahmat Tuhan, tahun pembebasan. Yesus Kristus sudah lahir bagi kita. Amin. Dan kita adalah orang-orang tebusannya, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Dia, bukan orang benar, tetapi dibenarkan oleh Dia. Karena ketika kita masih berdosa, Dia sudah mati untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga hal pertama yang dapat kita lakukan, mari kita mulai membuka diri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui bacaan kita pada malam hari ini, kita menemukan kegagalan-kegagalan orang Israel ketika mereka mengalami bagaimana hidup bersama-sama dengan Kristus yang seharusnya dia sudah memasuki tahun rahmat Tuhan. Ini karena apa? Mereka tidak membuka diri mereka untuk sesuatu yang baru yang sudah dikaruniakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu, kalau saya boleh memakai istilah, mari kita kembali mengingat kelahiran baru yang Tuhan Yesus sudah karuniakan kepada kita, sehingga mata rohani kita terbuka. Kalau di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus, Dia yang membebaskan, Dia yang menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Memang kalau kita belajar dari Injil sinoptik, yaitu dari Matius sampai dengan Yohanes, kita banyak melihat perbuatan-perbuatan Yesus di tengah-tengah orang Israel. Yang lumpuh menjadi berjalan, yang buta menjadi melihat, bahkan yang mati dibangkitkan dengan kuasanya. Tetapi orang Israel sendiri gagal untuk memahami ini.
karena mereka tidak membuka diri mereka bahwa rahmat Tuhan sudah ada bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu, mengakhiri tahun 2023 ini melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mulai kita membuka diri kita lebih lagi untuk hadirat Tuhan menguasai hidup kita. Sehingga kita tidak gagal paham kalau sekarang ini. Ya, tidak gagal paham sebagai anak-anak Tuhan untuk menjalani kehidupan dengan karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Miskin, buta. Saya tidak berbicara hanya secara fisik, secara literal, miskin dan buta. Tetapi miskin di sini menyangkut banyak hal. Miskin pemahaman, miskin kerohanian, demikian juga buta. Dibutakan secara rohani sehingga kita tidak bisa berjalan sesuai dengan perkenanan Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan kita melihat bagaimana ketika kita mau membuka diri, terbuka dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita melihat bahwa kita sebenarnya sudah ada dalam rahmat Tuhan. Ya. Tinggal beberapa jam lagi, 6 lebih ya, 6 kurang. Kita memasuki tahun 2024. Mari kita mengoreksi diri kita. Mari kita semakin meyakini dan terus meneguhkan iman kita bahwa kita mengawali tahun 2024 dengan rahmat Tuhan. Walaupun banyak hal, walaupun banyak doa-doa kita yang belum terjawab, tetapi kita dengan setia menantikan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia, yang mau membuka diri kita, bukan hanya terkungkung dengan keberadaan kita sendiri. Ya sudah, aku adanya begini, terimalah aku apa adanya. Ini orang yang frustasi, Bapak Ibu Saudara, yang tidak mau berkembang dan bertumbuh. Kristen dari kecil ya sudah begitu saja. Mari kita membuka diri, melihat banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan sampai hari ini, kita bersama-sama memasuki tahun 2024. Semuanya karena kita sudah hidup dalam tahun rahmat Tuhan. Hal yang kedua, melalui kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali merendahkan diri. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kerendahan hati, kegagalan kita untuk memahami rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kegagalan kita memahami apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita, itu sebenarnya karena kita tidak memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ungkapan sederhana yang diberikan oleh orang Yahudi, siapa dia? Bukankah ia ini anak Yusuf? Ini menunjukkan apa? Suatu ungkapan kesombongan. Seringkali kalau kita berbicara tentang sombong, ya, kita itu kalau misalnya menunjukkan sesuatu yang lebih dari orang lain. Padahal statement itu saja menunjukkan siapa dia. Bukankah dia anak Yusuf? Itu saja sudah menunjukkan suatu kesombongan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat bersama-sama. Ya, seringkali saya belajar ya banyak hal. Ya, kalau kita mampu atau bisa berbuat apa-apa, kita sombong boleh. Seringkali kita nggak punya apa-apa tapi sombong. Karena apa? Yang punya apa-apa itu Tuhan sendiri. Kalau kita mampu melakukan, kalau kita bisa berdiri sampai hari ini, melakukan banyak hal, menyelesaikan pekerjaan tanggung jawab kita di mana Tuhan tempatkan kita, semuanya sebenarnya bukan karena kekuatan kita, bukan karena gagah dan mampunya kita, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita menyadari hal ini,
sesederhana apapun perkataan kita, sebenarnya hanya Dia saja yang dimuliakan. Ungkapan sederhana, siapa dia? Bukankah dia anak Yusuf? Ini menunjukkan kesombongan dari orang-orang Israel yang merasa dirinya lebih besar dari Yusuf yang hanya seorang tukang kayu. Sehingga seringkali hal ini dipengaruhi apa? Profesi. Melalui apa yang kita miliki, siapa kita di depan, apa yang kita lakukan di depan orang banyak. Hal itu tidak merupakan jaminan buat kita. Oleh karena itu mari kita mulai belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Siapa saya? Kalau saya berdiri di tempat ini sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menggembalakan di tempat ini, bukan karena saya lebih dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetapi karena Tuhan yang menempatkan saya di tempat ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada yang perlu saya sombongkan. Demikian juga kita semua. Kalau kita orang-orang tebusannya, orang-orang yang dibenarkan untuk kita menjadi orang-orang percaya dan menikmati tahun rahmat Tuhan dari hari lepas hari yang kita lalui. Semuanya karena kebaikan-kebaikan Dia di dalam kehidupan kita. Mari saya dan saudara belajar kembali untuk rendah hati di hadapan Tuhan, supaya kita dapat memahami apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sehingga tahun 2024 yang masih merupakan misteri bukan bagi kita, bukan lagi misteri, tetapi kita memiliki kepastian. Seperti tadi yang disampaikan dalam berita anugerah dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu yang harus kita pegang. Jalan yang kedua, sehingga kita dapat menikmati tahun rahmat Tuhan, yaitu kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama untuk kita rendah hati di hadapan Tuhan. Karena kita tidak memiliki apa-apa yang layak kita bandingkan dengan apa yang Yesus telah buat untuk kita semua. Di depan kita sudah tersedia meja perjamuan untuk kita bersama-sama masuk, mengingat betapa Yesus telah menjadi teladan sempurna dalam kerendahan hati. Dia ditolak di tempatnya sendiri, tetapi dia tetap teguh melayani. Ya, kalau kita melihat bacaan ini, kalau kita membaca Lukas pasalnya yang keempat tadi, tidak mempengaruhi apapun juga ketika dia ditolak di tempat di mana dia dilahirkan. Justru dia menyampaikan hal yang baik, dan ayat yang ke-30 dikatakan di sana, tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Yesus memberikan contoh, tidak terpengaruh. Ketika dia ditolak, kebaskan debu itu dan pergi dari tempat itu. Di tempat lain dia dapat memberitakan di mana ada orang-orang yang mau membuka hati, yang mau rendah hati untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar bagaimana kita dapat memahami tahun rahmat Tuhan. Kalau kita mau membuka diri, mau rendah hati di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya, mari kita bersama-sama belajar. Ketika kita memasuki tahun 2023, 2024 yang kurang beberapa jam lagi, mari kita memiliki kemauan tekad yang besar. Tinggalkan yang telah lalu, menuju masuk dengan pengharapan yang baru, yang mana Tuhan siapkan masa depan yang penuh dengan harapan. Meskipun tahun 2024 merupakan misteri buat kita, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di
depan kita, 1 menit yang akan datang di depan kita saja kita tidak tahu. 1 minggu yang lalu, 1 minggu ini, ya, kita dihebohkan dengan berita, ya, yang tentunya semuanya juga mungkin sudah melihat. Saudara kekasih kita Desmond, siapa itu ya, marganya, yang sedang memimpin pujian dalam ibadah Natal. Begitu jatuh, saat itu juga dia menghadap hadirat Tuhan. Ini membuktikan bahwa kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya Tuhan. Amin. Beberapa waktu yang lalu, di grup pendeta-pendeta di sinode, seorang hamba Tuhan di Kalimantan Utara, dia juga begitu. Ketika selesai ibadah, belum sampai selesai, jatuh dan meninggal. Itu teman satu angkatan Bapak Pendeta Rahyus Sinampu yang melayani di GKOI El Sadai di Manado. Kita tidak pernah tahu waktunya Tuhan, tetapi kita tidak perlu berkecil hati, karena Tuhan sudah menyediakan tahun rahmat untuk kita menjalaninya dengan tetap takut dan gentar akan Dia, dengan membuka hati dan tetap rendah hati di hadapannya, bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan kita ini tidak punya apa-apa tanpa Dia. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak kita semua, bahkan diri saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri, tidak akan pernah tahu siapapun juga waktu Tuhan untuk kita. Tetapi mari kita memasuki tahun 2024 dengan optimis bahwa Tuhan merencanakan masa depan yang penuh dengan harapan. Karena ada janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kalau kehidupan kekal sudah pasti menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi bagaimana kita mengisi kehidupan ini untuk kita masuk di dalam kehidupan kekal, itu yang menentukan apakah kita sudah hidup dalam rahmat Tuhan, dalam tahun rahmat Tuhan atau tidak. Karena pengenalan kita akan Tuhan, itulah yang menolong kita untuk kita memahami akan maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah tahun 2024 merupakan tahun di mana kita masing-masing bergantung kepada Tuhan. Akankah ini merupakan tahun rahmat Tuhan atau merupakan tahun pembalasan? Tapi saya percaya kita semua memilih tahun 2024 adalah tahun rahmat Tuhan. Amin. Tidak ada yang bermimpi, demikian juga saya, bahwa tahun 2024 adalah tahun pembalasan. Tidak. Karena segala kutuk apapun juga, Yesus Kristus sudah menanggungnya untuk kita. Oleh karena itu kita diberikan karunia untuk kita menikmati rahmat Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari demi hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk memasuki tahun 2024, saya mengajak gereja lokal di tempat ini, GKOI Jemaat Persekutuan, kita tetap kuat, kita tetap semangat, seperti yang tertulis di dalam 2 Tawarikh 15 ayatnya yang ke-7. Saya boleh minta Kak Mita untuk tayangkan ini di slide. Mari kita baca bersama-sama. Mari kita menghadirkan tahun rahmat Tuhan, dan ini sekaligus menjadi ayat tahunan kita untuk kita bersama. 2 Tawarikh 15 ayatnya yang ke-7. Mari kita bersama-sama membaca ayat firman Tuhan ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Dua, tiga. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu,
karena ada upah bagi usahamu. Katakan kanan kiri saudara, tetap kuat, tetap semangat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, silakan duduk. Tahun 2024, mari kita tetap kuat, kita tetap semangat. Karena apa janji Tuhan? Ada upah yang menantimu. Kalau kita katakan kita tetap kuat, kita tetap semangat. Berarti apa? Kita ini sebenarnya lemah? Iya. Sebenarnya kita mudah putus asa? Iya. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, biarlah kamu tetap kuat dan tetap semangat. Karena ada upah yang menantimu di sana. Kalau mulai masuk gereja ini, di papan jadwal yang ada di depan, saya tulis ayatnya di bawah. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu, mari apapun yang terjadi, saya mengingatkan diri saya sendiri. Ketika saya merenungkan memasuki tahun 2024 ini, bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan, kita tetap memiliki semangat, kita tetap kuat apapun yang terjadi di sekitar kita. Kita tetap memiliki tujuan yang fokus, bahwa ada janji-janji Tuhan di depan sana. Masa depan yang penuh dengan harapan itu sudah menjadi bagian kita anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kuncinya satu, tetap kuat dan tetap semangat di dalam Dia. Tanpa itu kita tidak mampu melangkah untuk menikmati tahun rahmat Tuhan. Terbuka, membuka diri, rendah hati di hadapan Tuhan, dan kita tahu di situ ada kekuatan dan semangat untuk kita menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tahun ini kita bersama-sama akan memasuki, ditandai dengan perjamuan kudus, di mana kita mengingat inilah rahmat Tuhan terbesar dalam kehidupan kita, bahwa Dia taat, Dia rendah hati sampai akhir, sampai mati di kayu salib demi saya dan Bapak Ibu Saudara, sehingga semua yang sudah kita lalui di tahun 2023, kita memasukinya bersama dengan Dia. Dengan kita mengambil perjamuan bersama-sama, masuk dalam undangan pesta perjamuan dengan Dia. Di mana kita bukan memasuki tahun-tahun penghukuman, tetapi kita bangkit bersama-sama dengan Dia, memasuki tahun rahmat Tuhan dengan kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan, dan bersukacita bersama-sama masuk dalam undangan perjamuan Tuhan dalam perjamuan kudus malam ini. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang membawa kami untuk memahami bahwa sebenarnya kami sudah hidup dalam tahun rahmat Tuhan. Tapi seringkali kami gagal untuk mengenal rencana Tuhan, untuk kami memahami jalan-jalan Tuhan yang harus kami lalui. Oleh karena itu ampuni kami, siapapun kami di tempat ini Tuhan. Temukan kami menjadi orang-orang yang mau membuka hati kami, membuka hidup kami untuk Tuhan bekerja sebebas-bebasnya, dan menemukan kami menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kerjakan bagian-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi kami percaya Roh Kudus akan mengerjakan bagian-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kami hidup karena janji, yaitu janji-janji firman-Mu, yang mana itu adalah Engkau sendiri yang berjanji buat kami. Terima kasih untuk setiap janji firman-Mu Tuhan
karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan lebih dulu berdoa syafaat dengan kita mengangkat pujian Bumi Penuh Kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Mari sehati kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami berdoa syafaat bersama-sama, membawa bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau melihat keberadaan bangsa kami. Kami bersyukur kalau kami boleh menjadi bagian dari negeri ini. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab kami sebagai bagian dari warga negara negeri ini, kami mau bersama-sama berdoa untuk damai sejahtera Allah bagi bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Kepulauan Rote, kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah tercurah Tuhan. Terlebih-lebih menghadapi tahun politik yang semakin hari semakin mendekat. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mampu mengendalikan keberadaan bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden Joko Widodo di penghujung pemerintahannya. Kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menjaga dan memelihara hamba-Mu ini. Kebijakan-kebijakan di akhir pemerintahannya ini Tuhan, kiranya semuanya berasal daripadamu. Kami percaya Roh Kudus lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Dan kami percaya bahwa hati raja-raja ada di dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk TNI dan Polri Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu sebagai keamanan yang Tuhan percayakan ada di garda depan di negeri ini. Kami serahkan TNI dan Polri ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan roh takut akan Tuhan dalam TNI dan Polri ini menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berkati ya Tuhan, Tuhan yang melindungi dan Tuhan yang mengarahkan setiap tindakan-tindakan yang dilakukannya. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu dan kami berdoa bersama-sama. Kami minta pemimpin untuk bangsa ini, orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu siapapun yang Tuhan tempatkan menjadi pemimpin di negeri ini. Kami sebagai bagian dari negeri ini, bahkan kami sebagai gereja Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan orang yang tepat, yang mementingkan kepentingan
negeri ini, kepentingan rakyat banyak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa pada saat ini untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa, di mana pada hari-hari ini kalau gereja-gereja Tuhan sedang mengadakan peribadahan akhir tahun, Tuhan menjaga dan melindungi keamanan di setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk situasi dan kondisi negeri ini, kiranya dijauhkan dari paham radikalisme dan intoleran ya Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, di kota-kota, di desa-desa, bahkan sampai di pedalaman-pedalaman, damai sejahtera Allah tetap ada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bersyukur Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian pada ibadah malam hari ini. Tuhan memberkati semua pelayanan yang dilakukan, dan semuanya itu biarlah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang bepergian, baik mereka yang bepergian di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menikmati liburan mereka. Tuhan Yesus jaga dan lindungi dimanapun mereka berada. Berkati apapun yang mereka lakukan, sehingga mereka boleh kembali dalam aktivitas mereka dengan baik dan dengan sukacita yang daripada-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini tidak bersama-sama dengan kami, yang mereka mengalami kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Kami bawa mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Denny Nainggolan, Ibu Ana Angkau, Ibu Endang Sujaryono, Ibu Lili Angkau, demikian juga untuk anak Orlando yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ini. Kami bawa mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan terus tetap memberikan pengharapan kepada mereka, bahwa Tuhan Yesus pengharapan satu-satunya. Biarlah Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, vitamin, obat-obatan, terapi yang mereka terus lakukan. Melalui semuanya ini, biarlah menjadi saluran berkat-Mu untuk mereka pulih sembuh sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kalau ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh yang kami belum sebutkan namanya, Tuhan, Engkau yang menjamah mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Berikan pengharapan yang baru dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, bahkan pergumulan apapun juga Tuhan, yang sedang bergumul untuk teman hidup, bergumul untuk anak-anak, bergumul untuk apa saja ya Bapa, yang mungkin tidak terkatakan pergumulan-pergumulan mereka. Kami bawa mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau yang ada bersama-sama dengan mereka, dan yakinkan bahwa rahmat Tuhan sudah menjadi bagian dalam kehidupan mereka, dan Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan mereka dan membiarkan mereka. Janji firman-Mu bahwa Engkau tetap menyertai mereka untuk selama-lamanya, dan biarlah melalui setiap pergumulan yang mereka hadapi, mereka menyadari bahwa Tuhan punya rencana di balik semuanya ini. Tuhan Yesus, demikian juga kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan di sepanjang tahun 2023 yang jemaat Tuhan masih menanti-nantikan jawabannya. Biarlah mereka tetap optimis bahwa Tuhan Allah yang maha baik. Apapun yang harus mereka terima, kami percaya Tuhan tetap baik selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan usia emas. Tuhan tetap memberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani hari-harinya. Kami juga berdoa saat ini menyerahkan anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, Bapak Herald Mansinga yang berulang tahun tanggal 27 Desember. Bapak Christopher Hutauruk yang berulang tahun tanggal 27
Desember. Bapak Hari Kuswanto tanggal 27 Desember, Saudari Isaura Patiwail tanggal 29 Desember, dan anak Adelaine Angkau yang berulang tahun pada tanggal 30 Desember. Kami serahkan semua anak-anak-Mu yang berulang tahun. Tuhan terus tambahkan sukacita, damai sejahtera, dan apapun juga yang diperbuatnya, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di lingkup jemaat persekutuan, hamba-Mu sebagai gembala sidang, bersama dengan majelis pengurus komisi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu kesatuan hati Tuhan. Oleh karena itu, setiap bentuk roh pemecah belah yang ingin memporak-porandakan pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami bersama-sama sehati. Kami mau patahkan, hancurkan, tundukkan dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya, supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami tetap membawa jemaat Tuhan dalam hadirat Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi di tempat ini. Kami menyerahkan lingkungan gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk RT 01 RW 06B. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati perangkat pengurus RT RW yang ada di lingkup kami Tuhan. Berkatilah mereka dengan kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa untuk lingkungan tempat tinggal jemaat Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk malam hari ini secara khusus, di mana kami memperingati sukacita pergantian tahun. Kami bawa situasi dan kondisi di lingkungan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami tetap menikmati sukacita-Mu dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan seluruh doa-doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan kami mau masuk bersama-sama dalam perjamuan Tuhan. Ini hidup kami, ini keberadaan kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami mau satukan doa kami ini dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mengajak kita semua mengangkat pujian Tuhan Aku Rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus.
Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama memasuki undangan perjamuan Tuhan, dengarkanlah prakata pada malam hari ini. Sekarang kita datang dalam perjamuan Tuhan, yaitu perjamuan sakramen, tanda peringatan akan perbuatan keselamatan Allah yang nyata di dunia ini. Sebab itu, sebelum melaksanakan perjamuan Tuhan, saya memberikan kesempatan untuk kita masing-masing pribadi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk bersama-sama dalam perjamuannya, mungkin banyak hal yang kita juga sudah lakukan satu dengan yang lain, kesalah mengertian satu dengan yang lain. Saya persilahkan untuk kita saling bersalaman, meminta maaf satu dengan yang lain. Saya persilahkan untuk Bapak, Ibu, Saudara duduk kembali sebelum kita lebih jauh lagi mendengarkan beberapa ketentuan bagi jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam perjamuan Tuhan, dengarlah beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, saudara-saudara yang sudah sidi, kami mengundang untuk turut mengambil dan memuliakan perjamuan Tuhan. Yang kedua, kepada saudara-saudara yang berasal dari gereja Pentakosta, Katolik, Baptis, dan lain-lain yang sudah pernah mengikuti perjamuan Tuhan, kami mengundang untuk turut memuliakan perjamuan Tuhan. Dan yang ketiga, kepada saudara-saudara yang penuh kerinduan dan bersedia mengikuti perjamuan Tuhan pada saat ini, kami mengundang untuk semuanya dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Oleh karena itu, saya undang untuk majelis mempersiapkan meja perjamuan.
penetapan perjamuan. Oleh kuasa dan pengorbanannya membuat kita dapat berada dalam kemenangan dan damai sejahtera Yesus Kristus. Maka dengan sukacita kita turut mengambil bagian dalam tanda keselamatan bagi segenap manusia dan dunia. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Penjelasan singkat tentang cara makan dan minum anggur. Jika roti, malam hari ini kita bersama-sama mengambil roti dan anggur secara bersama-sama. Ketika semuanya sudah menerima, kita akan makan bersama-sama. Ketika roti, kita akan makan roti, kita angkat tinggi dan kita makan bersama-sama. Demikian juga anggur. Oleh karena itu, karena segala sesuatu sudah tersedia, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini, kami meresponi undanganmu untuk kami mengingat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, dengan kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Pengorbananmu yang telah melayakkan kami menjadi anak-anakmu, dan kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kami menghargai dan meninggikan Engkau dalam hidup kami, dengan makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang besar Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Terimalah. Terima. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semuanya yang sudah menerima roti perjamuan, angkatlah tinggi dan makanlah bersama-sama dalam nama Tuhan. Ingatlah dan percayalah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan untuk keampunan segala dosa kita. Anggur yang ditumpahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus. Terimalah. Mari kita bersama-sama mengangkat anggur dengan tangan kita tinggi-tinggi dan mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kita. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita, dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita angkat pujian yang tadi sebelum perjamuan dan silakan Bapak Ibu Saudara untuk membawa sloki yang sudah kosong sekaligus membawa persembahan untuk Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan
Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah bersama-sama masuk dalam perjamuan Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan untuk undangan perjamuan-Mu malam hari ini. Kami percaya ada harapan di dalam Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa, yang sudah memberikan kepada kami tahun rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah segala kemuliaan, hormat, dan kuasa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu." Sementara sidang jemaat maju membawa persembahan ke depan, kita memuji Tuhan, syukur padamu ya Allah, dari sebelah kiri. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanap dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanap dan teman. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita mempersembahkan doa kita kepada Tuhan atas persembahan yang telah kita sampaikan kepada Tuhan.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semuanya itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tambahan warta jemaat tanggal 31 Desember 2023. Pertama, terima kasih kepada Pendeta Ibu Riana Manjadewi yang telah melayani ibadah malam ini sekaligus ibadah akhir tahun dan perjamuan kudus akhir tahun. Kiranya Tuhan memberkati Ibu serta keluarga dan juga pelayanan Ibu. Kedua, ibadah sekolah minggu akan dimulai kembali tanggal 7 Januari 2024, minggu depan. Jadi hari Minggu tanggal 7 Januari 2024, sekolah minggu sudah dimulai kembali. Ketiga, Sinode GKOI telah menerbitkan kalender dinding tahun 2024. Seperti ini, Bapak Ibu. Jadi satu lembar ada 2 bulan, kemudian tertera foto-foto dari gereja-gereja GKOI. Ini kita di sini nih. Bagi jemaat yang hendak memiliki kalender tersebut, dapat menghubungi majelis dengan mengganti biaya produksi sebesar Rp55.000 per eksemplar. Terima kasih atas partisipasi jemaat. Kelima, gereja menyediakan tata ibadah akhir tahun keluarga. Bagi jemaat yang berkerinduan untuk mengadakan ibadah bersama keluarga, dapat berhubungan dengan majelis jemaat. Sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Terakhir, Gembala Sidang dan Majelis Pekerja Jemaat GKOI Persekutuan mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru 2024. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas perhatian jemaat. Mari kita tutup ibadah malam akhir tahun ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Kami mengundang jemaat berdiri, kita naikkan pujian bagi Tuhan, Ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya,
untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera Allah, tetap mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah hidup dalam rahmat Tuhan. Oleh karena itu, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Silakan duduk dan saat teduh.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat menyongsong tahun baru 2024 ya. Bercahaya, teguh dan tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Kita optimis memasuki tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Kita sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku